Tanggal 30 September adalah sejarah penting dalam perjalanan Indonesia, yaitu tragedi berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap para jenderal TNI. G30 SPKI terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober, di mana 7 perwira tinggi militer dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Para pelaku juga merupakan oknum tentara yang tergabung di bawah bendera Palu Arit yang diduga hendak memberontak dengan melakukan kudeta merebut pemerintahan. Dipa Nusantara Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia, lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung. Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI, ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut hal tersebut. G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. Berikut biodata 7 pahlawan revolusi. Pertama, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918, beragama Islam. Yang kedua, Kapten Pierre Andreas Tendean, kelahiran Jakarta 21 Februari 1939, beragama Protestan. Selanjutnya, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, kelahiran Purwokerto 20 Juni 1920, beragama Islam. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, kelahiran Jenar Purworejo 19 Juni 1922, meninggal Jakarta 1 Oktober 1965, beragama Islam. Berikutnya, Letnan Jenderal Anumerta MT Haryono, kelahiran Surabaya 20 Januari 1924, beragama Islam. Mayor Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan, kelahiran Baligai, Tapanuli 9 Juni 1925, meninggal Jakarta 1 Oktober 1965. Maijen TNI Anumerta Sutoyo Suswami Harjo, kelahiran Kebumen 23 Agustus 1922, agama Islam. Ade Irma Suryani Nasution adalah putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahandanya. Gugurnya 7 jenderal TNI saat gerakan 30 September alias G30 SPKI membuat Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menjadi bersedih. Soekarno memanggil semua panglima angkatan bersenjata bersama Waperdam II Leimena dan para pejabat penting untuk menyelesaikan persoalan apa yang disebut gerakan 30 September. Satu Oktober 1965, gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edi Wibowo. 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD. Pada pukul 12 berhasil dikuasai. 3 Oktober 1965,
Pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang dalam bernama Sumur Lubang Buaya. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat pada 5 Oktober 1965. 6 Oktober dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwikora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.